record. Nah, definisi komputer berasal dari bahasa Latin computere yang mengandung arti menghitung. Jadi komputer itu dulunya itu hanya alat hitung seperti kalkulator, tapi dengan jangan coret-coret dulu ya. Siapa nih yang coret-coret? Seiring dengan perkembangannya zaman, makanya komputer ini dikembangkan oleh beberapa pakar itu atau peneliti. Jadi komputer itu sekarang banyak sekali bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, ini menurut pandangan para pakar, ini beda-beda definisi komputer itu apa. Terus untuk mewujudkan suatu konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen itu, komputer tersebut harus saling berhubungan dan saling kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tiada bermanfaat apabila manusia atau brainware yang mengoperasikannya tidak mengendalikannya. Oke, jadi software atau hardware komputer itu kalau tidak ada manusia dia tidak akan berjalan sendiri ya. Tahu nggak hardware itu apa? Hardware. Kalian kelas 1 sudah belajar. Ya, hardware itu perangkat keras. Contohnya apa? Hardware. Perangkat keras. Perangkat yang di sini ada contohnya nih. Peralatan yang secara fisik terlihat jelas. Peralatan komputer yang secara fisik terlihat jelas. Masa lupa sih? Mouse. Ya, mouse, monitor, keyboard, monitor. Itu bagian dari CPU. Bagian dari hardware atau perangkat keras ya. Jadi perangkat keras itu ada yang bisa kita lihat atau maksudnya yang bisa kita pegang, peralatan fisik yang terlihat jelas. Jelas-jelas ada bisa kita pegang. Printer itu perangkat keras ya. Dinamakan aja keras. Berarti kalau keras itu ya bisa kita pegang. Terus software atau perangkat lunak, program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolah data. Contohnya apa? Microsoft. Ya, Microsoft. Windows. Iya, Windows. Windows itu biasanya komputer kalian itu menggunakan Windows 10, Windows Google Chrome, 7, Zoom, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari perangkat lunak ya atau software. Terus brainware. Brainware itu manusia. Manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer itu disebut brainware. Ada juga yang bilang itu user, pengguna. Ya, jangan lupa ini tiga kategori ini, hardware, software, brainware. Oke. Kalau software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras. Kalau perangkat keras itu ya monitor. Terus ada mouse, ada keyboard dan lain sebagainya, itu perangkat keras. Terus perangkat lunak, ya perangkat lunak itu ada Windows dan masih banyak lagi. Terus brainware itu pengguna manusia, ya. Terus pengolahan komputer, penggolongan komputer berdasarkan 3 hal, ya, berdasarkan data yang diolah. Itu ada komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Yang kedua, berdasarkan penggunanya, itu ada komputer tujuan khusus, komputer tujuan umum. Terus berdasarkan ukuran dan kapasitasnya, itu ada komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Ada lagi berdasarkan generasinya. Komputer pertama, ya, itu pada tahun 1946 ya, sampai dengan 1959. Aku mau cari lah, coba. Nah, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, itu ada pertama. Iya, biasanya itu di komputer kalian itu ada generasi gen. Misalnya prosesor Core i3 Gen 7 atau Gen 8 itu biasanya ada generasinya.
Kalau misalnya kalian nggak ketemu komputer itu menggunakan Windows berapa, terus prosesornya berapa, memorinya berapa, itu kalian bisa lihat di komputer kalian. Komputer Ya. generasi pertama kayak TV lah. Nanti ada apa namanya maksudnya? Kalian bisa misalnya kalian beli laptop supaya kalian tahu laptop itu memorinya berapa itu bisa dicek. Ya, jadi nggak harus bongkar komputernya. 95 GB. Caranya itu klik run di bawah, diklik tombol start ini Bapak kasih tahu ya, supaya kalian nanti bisa juga coba di rumah komputer itu speknya berapa. Jadi kalian misalnya kalian beli komputer itu bisa tahu komputer kalian itu mereknya apa, terus ininya berapa, itu bisa. Caranya di bawah sini, ada ya di bawah sini ya. Oke, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Sebentar. Kelihatan nggak? Kehalang Derek? ininya, kehalang tombol-tombol bawahnya. Kelihatan di sini? Bapak tulis run. Oh, udah kelihatan? dapat. Oke, di sini Pak Wahyu tulis run, RUN, ya, klik terus enter atau diklik, terus di dalamnya ini ditulis DX biak, ya, baru di OK. Kalau sudah di OK nanti akan muncul spesifikasi komputer kalian. Itu untuk melihat komputer kalian itu RAM-nya berapa, pakai Windows berapa, sistem operasinya, jadi ketahuan dari sini. Praktikin saja, Pak. Biasanya kalau misalnya kalian nggak pernah buka seperti ini, nanti ada keterangannya. Nah, di sini nih, di sini ada informasinya. Komputer, laptop, ZU2, terus dan lain-lain, operasi sistemnya Windows 10. Jadi Pak Wahyu menggunakan Windows 10, bahasa ininya 64 bit. Do you want to check if you drive Yes saja. Yes, oke. Okay. Nah, ini sistem manufakturnya Asus, terus BIOS-nya segini, AMD, prosesornya segini ya. Terus memorinya 4 giga ya. 496 MB. Iya, berarti ini menggunakan 4 giga. Wow. Magic. Kita bisa lihat sekarang komputer itu ada yang 16 giga untuk RAM-nya ya. Jadi dia lebih cepat. Oke, untuk melihat sistem operasinya seperti itu. Tapi kalian jangan coba-coba untuk menghapus yang di sana, nanti takutnya komputer kalian error. Itu hanya untuk melihat spesifikasi komputer yang ada di punya kita saja. Supaya kalian misalnya beli komputer nanti nggak dibohongin sama orang. Misalnya kalian ada yang bilang komputer saya RAM-nya 16, waktu dicek seperti itu cuma 2 giga, kan rugi kita. Nah, selanjutnya yang tadi yang mana nih? Tadi sampai ini ya, generasi komputer ya. Oke, sekarang aktivitas siswa. Jadi kalian buat ini nanti tugasnya. Microsoft Word, buat judul penggolongan komputer, klik menu insert, pilih menu gambar smart art, lalu pilih gambar insert box list. Seperti contoh, nanti hasilnya seperti ini. Tambahkan diagram kedua, gunakan basic box list, lalu tulis teks seperti contoh hasil. Pilih jenis tulisan, warna tulisan, dan background yang sesuai. Nanti Bapak contohkan bagaimana cara buat. Untuk kelas kalian itu sudah ini belum? Apa namanya? Udah buat struktur kelas belum? Belum ya? Ketua kelasnya siapa atau ininya siapa belum ya? Udah. Sudah? Belum, Pak. Belum. Oke. Nanti kalian tulis saja, misalnya ketua kelasnya kalian buat siapa, Patrick atau siapa boleh. Kalian nggak harus ikutin yang Pak Wahyu. Ya. Yang dulu aja, Pak. Nanti dibuat saja seperti ini. Oke. Yang pertama kalian buka dulu aplikasinya Microsoft Word ya. OTW Pak. Microsoft. Nanti hasilnya akan seperti ini yang akan kita buat. Jadi nanti ada penggolongan komputer, analog seperti ini. Dan di sini nanti wali kelasnya siapa nanti akan dibuat. Yang pertama Pak Wahyu akan buat dulu yang terbaru. Kalian buka dulu Microsoft Word-nya ya. Nah, kan ini baru nih. Yang pertama tadi kalian harus buka insert, baru smart art. Oke, nanti
kita buat judulnya dulu. Judulnya menggunakan yang shapes di sini. Terus klik saja seperti ini buat judulnya. Terus formatnya, warnanya langsung saja otomatis di format sini. Terus dibuat penggolongan komputer. Klik kanan, add the text. Ya, terus tulis ukurannya. Kalian bisa pilih yang kira-kira sesuai. Terus tulis penggolongan. Nah, seperti ini penggolongan komputer. Misalnya kurang bold, di blok dulu baru di bold. Oke, kalau sudah kalian bisa enter atau nggak perlu di enter, klik 2 kali. Setelah itu text layout atau langsung saja insert ya. Setelah selesai seperti ini insert smart art ya. Di sini banyak sekali nih pilihan, ada proses, ada cycle, ada relationship, metric, piramid, dan lain sebagainya. Yang tugas kita itu yang pertama di sini ada pilihan ya. Yang pertama vertical box list. Jadi yang ini yang kita pakai. Yang all atau dia di list ya. List masuk vertical box list. Terus klik saja baru oke. Nah, setelah seperti ini kalian klik kanan warp text atau klik saja di sini format warp text supaya dia terus di hand text baru kalian tarik ke bawah. Oke. Oke. Tarik coba. Oke, di hand text turun ke bawah. Kalau sudah tinggal kita warnain. Cara mewarnainya gimana? Misalnya kurang besar tinggal kalian tarik seperti ini saja. Nih. Kalau kita mau warnain, tinggal kita klik di sini format atau desain. Desain. Oke, untuk mewarnai desain. Terus change color. Change color. Di sini ada juga yang pilihannya ya seperti ini ya. Atau langsung change color. Pilih saja colorful. Di sini banyak otomatis kalian untuk membuat warnanya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Pakai yang ini saja. Oke, setelah itu, setelah tulisannya sudah, kita tinggal tulis di sini. Yang pertama itu komputer analog. Pak, nanti kalau zoomnya zoomnya udah habis masuk lagi ya Pak? Ya, tulis saja komputer analog. Semoga aja nggak habis. Komputer analog. Oke. Yang kedua komputer digital. Yang ketiga komputer hybrid. Nah, seperti ini. Oke. Bisa ya? Tinggal ganti tadi otomatis. Masuk ke yang di sini, insert, terus smart art, tinggal pilih list, yang di sini vertical box. Terus yang kedua, itu menggunakan yang basic block list. Nih, yang kedua yang ini. List, basic block list, baru oke. Nih, dia nutup. Dia harus dipindahkan dulu menggunakan warp text, terus behind text, baru kita tarik. Tariknya yang di belakangnya, jangan yang di depan. Kalau yang di depan nanti yang pindah yang kotaknya ini aja. Terus kita besarkan. Setelah besarkan kita ganti warnanya, change color. Ini otomatis warnanya. Oke, otomatis. Terus format, masuk format, save fill, kita bisa warnain belakangnya. Masuk warnain belakangnya tadi, klik aja belakangnya ini. Terus nah ini. Warna kuning atau warna hijau, mana yang kalian suka saja. Baru kita tulis. Apa tulisannya? Komputer mikro. Komputer mikro. Terus yang kedua itu ada komputer mini. Pakai komputer mini.
Yang ketiga ada komputer kecil. Kita sesuaikan saja apa yang di LKS ya, komputer menengah. Terus yang satu lagi komputer besar. Nah, Pak Wahyu, kalau misalnya kita mau nambah lagi bisa nggak? Boleh, bisa. Tinggal kalian klik saja seperti ini. Klik kanan, copy, paste. Ctrl V boleh. Nah, seperti ini, komputer besar. Nih, terus misalnya kalian mau komputer terbaik, misalnya mau ditambahin. Nah, atau kalau kalian mau menghapus, bagaimana Pak Wahyu kalau kebanyakan? Kami mau menghapus, klik saja. Klik seperti ini. Terus kalian delete. Nih, hapus. Hapus lagi boleh. Tapi kan kita enggak. Kita yang dibutuhkan tadi 5. Nah, seperti ini. Oke, terus sekarang ini kan udah full nih, udah ke bawah full. Pak Wahyu, kalau misalnya kami kurang kertas gimana? Ganti saja kertasnya. Caranya itu masuk text layout, size, pakai yang legal. Oke, yang legal. Seperti ini. Nah, terus Pak Wahyu ini masih kecil. Kalian tulis saja di bawahnya. Enter ke bawah. Oh, ini tadi ada judulnya ya. Yang ini tadi ada judulnya. Judulnya tadi apa itu? Klik dulu di sini. Enter ke bawah. Berdasarkan kapasitas. Apa, Kang? Dan ukurannya. 2. Bapak Wahyu blok. Board. Oke. Terus yang di bawah ini adalah biodata organisasi kelas kalian tadi. Caranya insert lagi smart art, terus pilih yang sesuai untuk struktur itu biasanya ini ya. Jadi kita pakai yang hierarki. Kita pilih saja yang terserah nih, kalian mau pilih yang mana nanti bisa diedit. Atau yang mau yang pakai hierarki. Nah, tinggal klik seperti ini. Ini muncul. Terus pilih saja belakangnya. Mau langsung kalian mau kasih warna, change color. Mau otomatis warna ya. Seperti ini. Atau warnanya kurang menarik, Pak. Kami mau warna-warni. Oke, boleh. Nah, seperti ini. Terus kalian mau pindahin misalnya, bisa. Ini otomatis ya. Jadi kalian misalnya mau pindahin ke sini. Ini garisnya ngikut. Misalnya ini mau ke sini, nanti garisnya ngikut nih. Ya kan? Garisnya otomatis ke sini. Kita pindah lagi ke sini. Nah, garisnya mengikuti di sini. Oke, setelah itu kalian buat seperti yang Pak Wahyu contohkan tadi, misalnya wali kelas. Wali kelas kalian Bu Dian. Nah, ketua kelasnya, ketua kelas, misalnya Emer. Oke, terus paket aja ya, wakil ketua kelas, Bapak singkat aja, paket wakil ketua kelas itu misalnya Kili. Terus ada lagi apa biasanya? Sekretaris. Sekretaris apa lagi? Sekretarisnya misalnya Catherine Ferencia. Ferencia pakai C ya. Oke, terus bendahara. Permisi Pak, saya mau pergi ke toilet Pak. Boleh. Bendaharanya Frederick. Misalnya ya. Terus satu lagi apa ya? Kira-kira? Kalian ada seksi keamanan nggak biasanya di kelas ya? Oke, seksi keamanan ya. Keamanan. Supaya kelasnya nggak berribut biasanya ya. Azriel. Dan siapa nih? Yang di sini nih. Azriel dan Nathan juga. Nah,
Seperti ini ya. Terus belakangnya mau kalian warnain, boleh langsung saja kalian warnain. Masuk ke format, klik dulu belakangnya, format, save. Terus pilih warnanya, misalnya mau warna agak ini boleh. Pak, layarnya gerak-gerak loh, masih sama aja. Kalian nggak kelihatan yang ini ya? Yemima, coba suaranya aktifin. Yang ini kelihatan nggak? Enggak. Nggak I'm back. kelihatan. Seger. Frederick, yang ini kelihatan nggak? Udah, 25 tambah 25 lah buat. Kelihatan apa, Pak? Nggak kelihatan Layarnya nggak? tetap. Kenapa? Layarnya Iya, gambarnya tetap, Layarnya Pak. Jadi tetap, bingung nggak apa bergerak. dari tadi. Iya dari tadi cuma gitu-gitu doang. Iya. Kalian diem aja, nggak bilang kalau gambarnya nggak gerak. Kukirain itu lagi Nah, jalan. Aku pikir nge-lag, Pak. Oke. Oh, basah. Au. Sampai mana tadi? Ini udah kelihatan belum? Satu kelas pusing. Yang ini tadi bisa nggak buatnya? Yang ini? Nggak ngerti, Pak. Gak kelihatan, Pak. Coba bikin. Kalau bisa Yang bikin ini juga. Yang atas? Yang atas? Yang atas cuman gerak-gerak sendiri doang. Apa itu? Yang atas juga belum ya? Ya, kira IndiHome-nya, internetnya. Oh, berarti oke. Mungkin tadi Pak Wahyu ini. Internetnya ya, Pak. Bukan internetnya. Coba. Oke, coba Pak Wahyu ulangin lagi ya sekali lagi. Basah. Nanti kalau ada permasalahan kalian harus bilang Pak Wahyu itu apa yang dibilang kok nggak ada. Oke, kelihatan ya di sini ya. Ya. Oke. Oke, kalian diem dulu ya. Yang pertama kita buat dulu sets yang di sini. Oke, seperti ini ya. Klik, tarik ke sini. Terus warnanya diganti, warnanya otomatis saja. Klik kanan, add the text. Ukurannya kalian bisa ganti ya. 26 boleh. Kalau misalnya kebesaran, kecilin lagi. Baru tulis penggolongan komputer. Nah, tulis di blok, di bold ya, seperti ini. Terus klik 2 kali di sini kursornya. Setelah itu kita masuk insert smart art yang ini ya. Jadi kalian bisa otomatis nih. Di sini ada banyak aplikasinya, banyak contoh-contoh nih. Kalian pakai yang all. Di sini pakai yang vertical box list. Oke, langsung saja. Terus untuk turun ke bawah, itu kalian klik kanan, warp text, behind text. Oke, behind text, tarik ke bawah. Kelihatan ya? Nanti kalau nggak kelihatan bilang. Kelihatan, Pak. Oke. Terus tulis dulu di sini apa judulnya berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah. Titik 2. Nah, klik lagi di sini, warnanya kita buat otomatis. Bagaimana caranya? Klik format, desain maksudnya. Kalau format nanti satu-satu ya, kita langsung saja banyak warna, langsung cepat. Desain, klik dulu belakangnya sini, desain, baru change color. Kita langsung pilih di sini warnanya otomatis. Nah, seperti ini. Oke, baru kita tulis. Yang pertama itu komputer analog. Terus kita turun ke bawah lagi teksnya komputer digital. Putus ya? Kelihatan komputer digital? Frederick? Kelihatan, Pak. Oke, setelah Kelihatan, itu kelihatan. komputer hybrid. Nah, selanjutnya kita akan buat yang di bawahnya. Kita turunin ke bawah, klik 2 kali di sini, atau klik di sini, kita enter sampai bawah kursornya. Ya, Oke, Pak. baru kita tulis berdasarkan kapasitas dan Titik 2. jumlahnya. Dan. Ini Pak Wahyu blok saja ya di bold biar supaya kalian kelihatan. Bold. Ini di bold. Oke, Enter. bold. Baru yang di bawahnya itu masuk ke insert lagi.
Smart lagi. Smart art. Terus yang ini, Ya, basic basic block block list. list. Oke. Nah, dia numpuk. Bagaimana? Oh, dia udah nggak numpuk. Dia turun ke bawah langsung. Kalau misalnya dia nggak turun ke bawah, kalian klik kanan, warp text, behind text, ya, supaya dia turun ke bawah. Nah, sekarang kita warnain lagi. Bagaimana cara warnainya lagi? Klik yang Change color. color, terus colornya otomatis. Belakangnya bisa Warna-warni. juga diwarnain. Bagaimana caranya? Masuk ke format, save fill, bisa warna kuning, biru, mana yang kalian suka saja. Boleh bebas nanti warnanya. Terus kalian tulis judulnya di sini komputer mikro. Mikro, terus komputer apa lagi? Komputer mini. Itu ukurannya langsung auto ya, Pak? Langsung Ya, otomatis. ya. Jadi kita langsung tulis-tulis saja. Komputer mini, komputer menengah. Saya masih bisa lari. Terus ada lagi komputer besar. Komputer besar. Nah, ini supaya mau menambah lagi, kalian klik kanan, copy saja. Kalau misalnya mau nambah ya, Ctrl V boleh, atau paste. Ya, ini jadi ada 6 sekarang. Kalau misalnya enggak, kita kan cuma 5 butuhnya. Atau misalnya butuhnya cuma 3 atau 4. Tinggal hapus saja, klik saja dulu, terus delete. Oke, kita butuh 5. Butuh 5. Selanjutnya yang terakhir nih. Oh, ayo, kertas saya nggak cukup kalau untuk membuat yang di bawah. Bagaimana caranya? Tinggal insert, text layout ya, maksudnya text layout, size. Ini udah legal ya, jadi tinggal kalian turunin ke bawah. Oke, untuk ganti kertas tadi size, text layout, size, terus legal. Untuk membuat kertasnya lebih panjang. Tinggal kalian klik 2 kali di bawah, kalian enter supaya ada kertas lagi di bawah. Nah, seperti ini. Ada kertas lagi di bawah. Oke, selanjutnya masuk lagi insert, smart art. Baru kita pilih yang list. Oke, bukan list. Hierarchy. Pilih saja yang ini atau yang ini boleh. Pilih saja nanti, oke. Terus kalian ganti warnanya. Kalau warnanya nggak mau ganti, ganti lagi. Nah, seperti ini. Terus misalnya kalian mau taruh di tengah, boleh digeser seperti ini. Atau mau sebelahnya, sebelah kanan, kalian tinggal klik kanan, copy. Kalian paste, Ctrl V nih, seperti ini ya. Jadi ditulis di sini, wali kelas. Oke, wali kelas, enter. Kemudian, terus yang di bawah, ketua kelas. Ketua kelasnya Nathan. Terus Waket. Bapak tulis Waket saja ya biar cepat. Frederick. Federi. Terus sekretaris. Sekretarisnya Ferencia. Bendaharanya Azriel. Terus lagi satu lagi keamanan tadi ya. Keamanannya siapa ya? Di sini ada Daniel dan oke, Daniel. Untuk keamanan perempuan itu ada Veronica. Vero. Tutup dia. Oke. Jadi terus untuk warnain di belakangnya tinggal format, save fill, ya kalian warnain di belakangnya. Nah, selesai. Oke. Jadi nanti kalian foto atau kalian biasanya kirim foto atau file. Biasa file. Filenya bentuknya Pak. PDF atau Word. Oke, sekarang Pak Wahyu ajarin bagaimana supaya kita menggantinya menjadi PDF ya. Kalau misalnya kalian nggak, kalau 2007 itu belum bisa, kalau 2010 ke atas itu bisa. Caranya itu file, save as, ya, save as.
Nah, kalau file name-nya kalian bisa tulis nama kalian sendiri. Yang di sini nih yang dibedakan, save as type ya, tipe formatnya ini yang kalian ganti. Ini PDF. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang kalian kirim itu formatnya PDF. Kalau PDF itu dia nggak bisa diubah, jadi nggak bisa diedit, kecuali dia merubah kembali ke bentuk semula seperti Word. Oke, tinggal kalian save, baru kalian kirimkan. Jadi kirimnya berbentuk file PDF. Oke? Oke. Bisa ya tadi ya? File save as, namanya, file name-nya kalian bisa ganti terserah. Ini mau nyimpennya di mana tinggal kalian pilih. Misalnya di download atau di dokumen, boleh. Terus Baik, Pak. tipenya PDF, terus save, baru kirim. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada. Paling kumpul, Pak, paling lambat dikumpulkan kapan, Pak? Paling lambat Pak Wahyu tunggu Hari ini. besok ya, hari Minggu malam Pak Wahyu tunggu. Wah, oke. Oke, jadi Minggu malam udah harus selesai semua. Terutama yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Oke. Catherine, Banyakin. sama siapa tadi yang belum? Yes, Hero ya. Coba dicek kembali tugas-tugasnya yang belum. Patrick juga. Oke, nanti kalian buat bagaimana caranya nanti ini kalau misalnya kalian lupa recordnya Pak Wahyu kirim kembali nanti di Google Classroom-nya. Oke ya, bisa ya? Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Taro, ada pertanyaan? Kalian kalau ditanya hilang-hilang sendiri. Tidak, Pak. Elmer sama Patricia tadi kemana dia? Sama Kebanyakan lab loh, Pak. Hah? ada 3 orang, Elmer, Cili, sama Patricia. Iya, Patricia. Nanti Dia kalau nggak tahu. nanti kalau misalnya mereka ada tanya, itu nanti bisa lihat rekamannya aja ya. Kalau tugasnya gimana? Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Yemima bisa ya? Oke. Tolong tugas-tugasnya yang belum dicek kembali, dikumpulkan. Kalau bisa nanti dirubah jadi PDF, save as-nya, atau kalau memang nggak bisa, nggak masalah. Kirim aja berbentuk foto atau file Word, boleh juga. Nggak harus dipaksa untuk mengirimkan bentuk PDF. Oke? Nanti kalian Pak Wahyu maksa harus PDF, enggak. Kalau bisa sih PDF. Terbaru. Kalau PDF itu dia nggak akan berubah. Jadi dia akan tetap seperti itu apa yang kalian buat. Nah, biasanya tuh kan kalau kalian buat nanti dia akan berubah tuh filenya. Tulisannya akan ke atas ke bawah. Kalau menggunakan PDF dia enggak. Jadi tipenya nanti dirubah saja. Oke? Oke. Kalau sudah, kita akhiri pada pertemuan komputer kali ini dengan berdoa. Tadi yang doa siapa ya? Kali 8 20. Frederick. Kali 8 32. Frederick. 32. Kau harus apa lu kali-kali? Mama nggak mau dengar, kau nggak bisa. Apa itu? Oke, Frederick. Bisa pilih temennya, Frederick. Daniel, Pak. Daniel. Ya. Mana Daniel? Daniel, aktifkan kameranya Daniel. Oh, Daniel. Maksudnya nanti suaranya Daniel aktifkan kembali ya. Ini kan supaya enggak keluar. Oke, aktifkan kembali. Daniel. Pencet aja apa yang Pak Wahyu kirim, oke. Oh ya, oke. Kita akan berdoa ya. Jadi siapkan hatinya untuk berdoa. Yang lain aktifkan dulu kameranya. Alicia, Jesse, Adriel, Novrian.
Azriel, Jesse. Oke, ayo kita Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar kami agar selalu sehat selalu. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan masukkan kami. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke semuanya, terima kasih untuk hari ini. Suaranya boleh diaktifkan kembali. Dan tolong yang belum tugasnya segera dikumpulkan. Supaya nanti nilainya udah Bapak kasih sama wali kelasnya. Oke. Yang misalnya hari ini terlambat untuk masuk ke Zoom, boleh nanti dilihat di videonya. Oke. Semuanya, sampai jumpa. Bye-bye. Oke, terima kasih semuanya. Tata, tata, al, tata.